Wanita ini membangunkan makhluk purba troll yang tertidur ribuan tahun hanya dengan menyentuhkan tangannya. Dan saat makhluk itu terbangun, dia mulai terlihat agresif. Rantai yang mengikatnya berhasil dia putuskan. Saat wanita itu memasuki lift untuk melarikan diri, gerakan tangan makhluk itu tanpa sengaja menghantam lift yang dia naikin dan membuat lift itu terlempar. Untungnya wanita itu berhasil keluar lift dan berlari menjauh. Semua orang panik saat makhluk itu melangkah dan menginjak semua yang menghalanginya. Tak lama kemudian, makhluk itu berhasil keluar dari fasilitas itu dan berhasil pergi menjauh. Di tempat lain saat pria ini asik berpesta, ia sama sekali tak sadar itu akan menjadi tawa terakhirnya. Tiba-tiba lampu disko jatuh, ruangan itu bergetar, lalu atap ruangan terangkat. Dari atap yang terbuka, makhluk troll muncul. Semua orang di ruangan itu panik dan berlari menyelamatkan diri, termasuk pria tadi. Namun ayunan tangan troll berhasil menjangkaunya. Ia terlempar tinggi ke udara dan langsung masuk ke dalam mulut troll yang terbuka. Troll itu perlu mengisi perutnya setelah tertidur ribuan tahun. Cahaya lampu dan musik keras memancing dia ke tempat itu. Tak lama kemudian, tentara militer dan para peneliti tiba di lokasi. Mereka melihat makhluk raksasa itu sedang mengunyah mangsanya. Para petugas segera bersiap melumpuhkannya dengan sinar ultraviolet, satu-satunya kelemahan makhluk troll itu. Tombol dinyalakan, dan lampu UV menyala terang. Sebuah helikopter terbang mendekat mengarahkan cahaya itu langsung ke tubuh troll, berharap serangan itu cukup untuk menghentikan amukan mematikan tersebut. Saat sinar itu mengenai troll, tubuh makhluk tersebut mulai terbakar, namun intensitasnya belum cukup untuk melumpuhkannya. Troll raksasa itu mengamuk mencabut tiang listrik dan melemparkannya ke arah helikopter yang menyerangnya. Salah satu helikopter terkena hantaman itu. Baling-baling helikopter rusak, sang pilot terlihat tenang dan masih mencoba mengendalikan helikopter itu. Tapi kerusakannya terlalu parah. Helikopter itu kemudian berputar liar di udara. Selanjutnya menukik tajam ke bawah, menghantam tanah dan meledak. Tinggal helikopter mereka yang tersisa saat berhadapan langsung dengan raksasa itu. Sang pilot sadar, dia tak boleh gegabah menyerang troll itu dengan kekuatan yang sekarang berkurang. Mereka hanya menunggu takut setiap pergerakan sekecil apapun akan membuat makhluk itu menyerang mereka. Makhluk itu kemudian berpaling dan meninggalkan tempat itu. Mereka memutuskan untuk tidak mengejarnya. Kehilangan satu rekannya membuat sang pilot berteriak histeris. Tapi para ilmuwan mempunyai rencana lain untuk melumpuhkan troll itu dengan cara menghidupkan troll yang lain. Di gunung salju seorang kakek tampak sedang berbicara di telepon. Di sampingnya anjing terus menggonggong. Tapi dia masih sibuk menelepon. Dia baru tersadar ada hal yang tak biasa saat memalingkan wajahnya ke samping. Makhluk tinggi besar melewatinya, dan langkahnya menghancurkan rumahnya seperti sebuah kue kering. Rumahnya hancur. Untungnya makhluk itu terus berjalan, meninggalkan sang kakek yang masih tak percaya apa yang dilihatnya. Para peneliti menuju pegunungan bersalju. Tim itu dipimpin oleh Nora, satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan makhluk tersebut. Sesampainya di sebuah gua raksasa, mereka masuk perlahan, menyusuri lorong yang semakin gelap dan dalam. Tiba di bibir jurang mereka berhenti. Nora berlutut, lalu mengetuk permukaan tanah. Ketukan itu menggema ke seluruh rongga gua. Tak lama kemudian, terdengar suara parau, dan muncullah seekor troll lain, sosok besar yang tampaknya mengenal Nora. Nora menjulurkan tangannya sambil mulai bernyanyi dengan lembut. Perlahan, makhluk itu mendekat kepadanya. Troll ini terlihat lebih bersahabat, seolah mengenali suara Nora. Troll raksasa mendekati Nora, dan dia menembakkan pistol suar ke udara untuk memanggil troll yang lain. Dari balik salju di belakang Nora, troll itu muncul. Kedua makhluk purba raksasa ini meraung seolah ingin menunjukkan dialah yang paling kuat. Troll jahat lalu mengantamkan kakinya ke air yang membeku, membuat retakan hebat. Nora berlari menjauh seolah retakan itu mengejarnya. Retakan es itu terus melebar mengelilingi troll yang lain, dan membuat troll itu terjerumus ke dalam lubang dan masuk ke dalam danau es. Nora hanya bisa menjerit dengan cepat. Rekan Nora yang lain menyadarkannya untuk segera menuju helikopter untuk menjauh. Dengan susah payah mereka masuk ke dalam helikopter yang sudah siap untuk terbang. Saat mereka sudah mengudara, troll itu mencoba menyerang helikopter. Untungnya jarak mereka sudah cukup jauh. Di markas militer, Nora kembali mengingat catatan-catatan lama yang dia simpan dari cerita Olaf si pembasmi troll. Dan dia memutuskan untuk pergi ke museum Olaf di pusat kota. Di sana mereka bertemu dengan keturunan Olaf yang mengurus museum. Nora menceritakan apa yang terjadi, dan wanita itu membawa mereka menuju ruang bawah tanah museum. Di ruang bawah tanah, mereka melihat lukisan Olaf di dinding. Nora dan rekannya memeriksa lukisan itu, dan menemukan 3 lubang di dinding yang tampak sangat mencurigakan. Mereka memasukkan kayu, memutarnya. Lalu dinding tersebut terbuka. Ternyata ada ruang tersembunyi di baliknya yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Mereka masuk ke ruangan itu dan melihat sebuah peti besar. Saat peti dibuka, mereka terkejut. Itu adalah peti mayat, dan di dalamnya terdapat jasad Olaf yang diawetkan, masih menggenggam pedang. Nora menemukan manuskrip yang sobekan lainnya berada di museum, dan telah diteliti para ahli sebelumnya. Ketika digabungkan, mereka menemukan petunjuk tentang air suci yang bisa mengalahkan troll. Sementara itu, troll sedang menuju kota, menimbulkan kerusakan dan teror di setiap tempat yang dilewatinya.
Perdana Menteri pun mengumumkan status darurat nasional demi menjaga keamanan rakyat. Nora lalu mencelupkan pisau ke air suci dari katedral, dan fosil troll yang disimpan Nora tampak seperti terbakar saat bersentuhan dengan air itu. Dengan informasi itu, tim meminta bantuan warga untuk melawan troll yang akan masuk ibu kota. Mereka membutuhkan bantuan warga untuk mengambil dan mengumpulkan air suci. Air suci itu dimasukkan ke dalam mortir para tentara, dirigen, serta derum-derum besar. Dikumpulkan di satu titik yang akan dilalui troll. Malamnya troll memasuki ibu kota saat sebuah bangunan terlihat terbakar dari kejauhan dan perlawanan pun dimulai. Lonceng besar katedral dibunyikan tanpa henti yang membuat makhluk itu berteriak dan menutup telinganya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pasukan militer untuk menyerang troll dengan mortir yang sudah diisi air suci. Troll diserang dari segala penjuru. Letusan dan nyala api membuat malam itu menjadi terang. Troll kemudian mengangkat sebuah mobil dan melemparkannya ke katedral. Bangunan katedral hancur. Melihat itu, militer mulai melakukan peledakan ribuan liter air suci yang sudah disiapkan sebelumnya. Troll itu menyala seperti terbakar. Tetapi betapa terkejutnya Nora jika air suci tak mampu melumpuhkan troll tersebut. Dengan kemarahan memuncak, troll itu berjalan menuju Nora. Mereka berlari, tetapi suara parau kembali terdengar di kejauhan. Saat Nora menoleh, troll lain muncul di sana. Ternyata troll yang sebelumnya masuk ke sungai es masih hidup. Harapan mereka muncul kembali saat melihat troll itu bangkit. Kedua troll langsung saling menyerang dengan brutal, menciptakan dentuman keras yang menggema di seluruh kota. Sebuah jembatan hancur akibat pertempuran dahsyat tersebut. Sayangnya, sekali lagi troll itu terlalu lemah, dan untuk kedua kalinya troll baik menjadi bulan-bulanan troll jahat. Ia dihantam berkali-kali, hingga terkapar tak berdaya di tengah malam mencekam itu. Nora yang melihat kebrutalan troll jahat tidak tinggal diam. Ia berlari mendekat sambil menggenggam senjata, lalu menyerang troll jahat tanpa ragu. Sementara itu, rekan pria Nora tampak bersiap di dalam helikopter yang berputar rendah. Rekan wanita mereka juga tak tinggal diam melihat Nora berjuang sendiri menyelamatkan troll baik. Ia mendekat dan membantu Nora menyerang troll jahat dengan keberanian tak terduga. Sementara itu, dua rekan pria Nora di helikopter berusaha mendekati troll yang makin tak terkendali. Mereka berniat melemparkan air suci bersama bom, berharap troll akan memakannya. Namun betapa terkejutnya mereka ketika salah satu rekannya berkata bahwa ia akan mengorbankan dirinya agar troll memakannya bersama air suci dan bom yang ia bawa. Tak ada yang mampu menghentikannya ketika ia melompat keluar dari helikopter menuju mulut troll yang menganga. Waktu seakan berhenti, sebuah pengorbanan yang tak pernah mereka bayangkan. Tak lama kemudian, cahaya terang terlihat muncul dari dalam tubuh troll. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar dari dalam, perlahan hancur seiring cahaya itu semakin kuat. Di saat genting itulah troll baik bangkit, lalu bergerak maju. Dengan satu hentakan kuat, ia menghantam hingga menembus bagian depan tubuh troll jahat. Troll jahat itu tersungkur dan binasa. Semua kekacauan akhirnya berakhir, meski mereka harus kehilangan banyak nyawa berharga. Film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow channel ini.